Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana kita mengerjakan aksi nyata pada topik platform Merdeka Mengajar, yaitu topik kelima, proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD atau paket A. Di sini untuk pilihan aksi nyatanya ada 4 pilihan aksi nyata, dan saya memilih untuk melakukan aksi nyata dengan merancang atau memodifikasi modul proyek untuk guru. Coba kita buka rinciannya. Dan di sini untuk melakukan aksi nyata merancang atau memodifikasi modul proyek, kita pertama menentukan tema, merancang atau memodifikasi modul, dan kita diminta untuk mengunggah bukti dalam satu dokumen yang berisi modul ajar yang kita buat atau modifikasi, lalu dokumentasi kegiatan pembelajaran, dan juga dokumentasi umpan balik dari murid. Nah, dokumen yang akan saya unggah adalah seperti ini. Ini adalah cover dari aksi nyata. Kemudian halaman kedua adalah cover untuk modul proyek dengan judul Jajan Pasar yang Menghasilkan Rupiah untuk fase C. Jadi ini saya modifikasi dari modul proyek guru yang mengajar pada fase B, lalu saya modifikasi dan disesuaikan dengan murid pada fase C. Selanjutnya, halaman selanjutnya adalah relevansi proyek dengan topik. Intinya di sini letak dari sekolah saya yang berdekatan dengan pasar tradisional memungkinkan peserta didik untuk mengenal jajanan pasar. Jadi di halaman ini, di sini adalah alasan kita mengangkat topik tersebut dan relevansinya dengan peserta didik kita atau lingkungan sekolah kita. Pada halaman selanjutnya adalah tujuan dan target. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan kewirausahaan, dan target dari proyek ini adalah diharapkan peserta didik mencapai dimensi bernalar kritis dan gotong royong. Jadi kalau teman-teman menuliskan dimensi lain, ditulis di target ini. Dan saya mengangkat di sini adalah bernalar kritis dan gotong royong. Untuk halaman selanjutnya adalah dimensi yang akan kita capai. Ini untuk bernalar kritis kita tulis elemen dan subelemen serta target pencapaian di akhir fase. Target pencapaian ini kita sesuaikan pada fase kelas kita. Karena saya mengajar di fase C, maka ini adalah target pencapaian di akhir fase C, dan teman-teman bisa sesuaikan target pencapaian ini sesuai fase dari kelas teman-teman. Jadi untuk elemen dan subelemen bisa sama antar fase, namun untuk target pencapaian ini harus berbeda, disesuaikan dengan fase masing-masing. Selanjutnya adalah gotong royong. Dan ini adalah rubrik penilaian. Di sini terdapat kolom belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Jadi untuk target pencapaian di akhir fase kita tuliskan di sini di berkembang sesuai harapan. Sedangkan pada kolom sangat berkembang ini berarti melebihi target pencapaian, dan yang ke bawah ini mulai berkembang dan belum berkembang, berarti dari target pencapaian di akhir fase dikurangi kompetensi-kompetensinya. Kemudian ini masih rubrik, dan ini adalah pada halaman selanjutnya kita menuliskan alur kegiatan proyek. Kegiatan proyek ini total jam pelajarannya adalah 126 JP. Jadi untuk proyek P5 ini dalam 1 tahun minimal 224 JP.
dan 1 tahun itu minimal 2 kegiatan proyek. Jadi untuk kegiatan proyek yang pertama ini saya mengambil 126 JP, sedangkan kekurangannya nanti akan saya laksanakan di proyek yang kedua. Jadi dalam alur kegiatan proyek ini kita menuliskan aktivitas apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan proyek, mulai dari tahap pengenalan seperti sosialisasi proyek, asesmen diagnostik, dan lain-lainnya. Kemudian pada tahap kontekstual, pengenalan produk jajan pasar, kunjungan ke pembuat jajanan pasar, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap aksi, yaitu presentasi hasil kunjungan pembuat jajan pasar dan perayaan hasil belajar. Setelah kita membuat alur kegiatan proyek ini, kita harus merincikan aktivitas per poin dari tahapan kegiatan ini. Kegiatan yang pertama adalah sosialisasi proyek, dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah asesmen diagnostik, bisa dengan menggunakan pertanyaan dengan banyaknya macam jajan pasar dan lain-lainnya. Kegiatan selanjutnya adalah penguatan materi. Kemudian di sini saya sertakan materi meliputi pengertian jajan pasar, kemudian jenis-jenis jajan pasar, dan aktivitas selanjutnya adalah observasi kunjungan ke pasar tradisional. Pada kegiatan observasi ini, peserta didik juga diberi lembar kerja peserta didik secara individu. Di halaman selanjutnya adalah formatif 1. Pada formatif 1 ini saya akan menilai dimensi bernalar kritis. Saya menggunakan rubrik penilaian yang sudah saya buat pada slide sebelumnya. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah presentasi hasil kunjungan ke pasar tradisional. Jadi pada kegiatan ini siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kunjungan siswa ke pasar tradisional. Pada aktivitas selanjutnya, guru memperkenalkan produk jajanan pasar. Pada kegiatan ini, guru menampilkan beberapa gambar contoh produk jajanan pasar. Saya juga menampilkan beberapa contoh produk jajanan pasar. Dan pada aktivitas selanjutnya adalah observasi kedua, yaitu kunjungan ke pembuat jajanan pasar. Pada observasi 2 ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan satu kelompok terdiri dari 4-6 peserta. Dan pada kegiatan ini guru melakukan formatif 2, dan dimensi yang ingin dikembangkan adalah gotong royong pada subelemen komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam observasi kedua ini siswa juga diberi lembar kerja kelompok, pengamatan kunjungan ke pembuat jajanan pasar, dan ini adalah lembar penilaian peserta didik. Dimensi yang ingin dikembangkan adalah gotong royong, dan lembar penilaian ini dibuat sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya buat sebelumnya pada slide yang sudah saya tampilkan. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah presentasi hasil kunjungan ke pembuat jajanan pasar. Pada aktivitas ini siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kunjungan ke pembuat jajanan pasar. Ini adalah tugas kelompok. Dan pada aktivitas selanjutnya adalah pembuatan jajanan pasar. Pembuatan jajanan pasar ini dilakukan di rumah siswa secara berkelompok. Dan dimensi yang ingin dikembangkan adalah gotong royong pada subelemen kerjasama. Ini adalah formatif 3, lembar penilaian peserta didik yang ingin mengembangkan dimensi gotong royong, dan lembar penilaian ini dibuat berdasarkan rubrik penilaian yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah persiapan perayaan hasil belajar. Pada tahap ini hasil yang diharapkan adalah siswa dapat mempersiapkan
perayaan hasil belajar sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Selanjutnya, aktivitas berikutnya adalah perayaan hasil belajar. Pada aktivitas ini, siswa berjualan pada acara market day di sekolah dengan target pembeli adalah siswa dari kelas lain. Dan hasil yang diharapkan pada kegiatan ini adalah siswa melaksanakan perayaan hasil belajar sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Aktivitas selanjutnya adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dikerjakan secara mandiri dengan mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan proyek yang telah dilakukan. Dan aktivitas terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut proyek. Pada kegiatan ini, guru bersama peserta didik mengingat kembali proses proyek melalui beberapa pertanyaan. Dan setelah memberi pertanyaan, guru meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi pribadi. Itu adalah modul proyek yang sudah saya modifikasi. Dan pada dokumen ini kita juga diminta untuk menyertakan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Maka di sini saya juga menyertakan video dokumentasi kegiatan market day jajanan pasar yang telah saya upload pada channel YouTube saya. Dan ini adalah print screen dari tampilan video tersebut serta saya sertakan link YouTube dari video tersebut. Untuk dokumentasi video ini sifatnya opsional, jadi teman-teman bisa saja hanya menggunakan dokumentasi foto. Setelah video dokumentasi ini, saya juga menyertakan dokumentasi foto kegiatan. Yang pertama, saat guru melakukan sosialisasi proyek. Kemudian dokumentasi yang kedua adalah pengenalan produk jajanan pasar. Dan ketiga, dokumentasi saat siswa membuat jajanan pasar di rumah. Kemudian dokumentasi selanjutnya adalah persiapan perayaan hasil belajar. Dan dokumentasi kelima adalah perayaan hasil belajar atau acara market day. Selanjutnya di sini dokumen yang ketiga adalah dokumentasi umpan balik dari murid. Jadi saya menyertakan umpan balik dari siswa yang pertanyaannya saya kirim melalui WhatsApp grup kelas 5 dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaanmu tentang kegiatan penjualan jajan di pasar market day? Kedua, apa yang kamu pelajari dari kegiatan tersebut? Dan pertanyaan ketiga, menurut kamu apa yang kurang dalam kegiatan tersebut? Nah, berikut ini adalah jawaban siswa. Saya ambil 3 jawaban dari 3 siswa saya. Jadi seperti itu contoh aksi nyata saya pada topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD atau paket A. Pada video selanjutnya saya akan membuatkan contoh aksi nyata untuk topik-topik yang lain. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.